Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vindi Setia Permadi, kelas karyawan M. Di sini saya akan membacakan etika bisnis dalam persaingan dan monopolis. Studi kasusnya Amazon dan Tokopedia. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral yang membimbing cara berbisnis. Ini meliputi praktik adil, jujur, dan transparan dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Pentingnya etika dalam bisnis. Etika bisnis penting karena membantu membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan etika, perusahaan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang dan mengurangi resiko masalah hukum. Selain itu, etika bisnis melindungi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas, sehingga mendukung kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Konsep persaingan bisnis. Ada definisi persaingan bisnis. Persaingan adalah situasi di mana perusahaan berlomba-lomba untuk memenangkan pelanggan dan pasang pasar. Lalu ada jenis-jenis persaingan. Di antaranya persaingan sehat, kompetisi yang adil di mana perusahaan bersaing berdasarkan kualitas produk dan layanan. Lalu ada persaingan tidak sehat, tindakan yang merugikan kompetitor seperti monopoli, predatory pricing, dan sabotase. Contohnya persaingan sehat. Yang pertama ada Amazon, inovasi dalam layanan seperti Amazon Prime yang menawarkan pengiriman cepat dan eksklusif. Lalu ada Tokopedia, program Waktu Indonesia Belanja atau WIB yang memberikan diskon besar-besaran untuk menarik banyak pembeli. Sini ada monopoli. Definisi monopoli. Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan menguasai seluruh pasar untuk produk atau layanan tertentu tanpa ada persaingan. Ciri-ciri monopoli yaitu ada dominasi pasar. Perusahaan tunggal menguasai pasar. Lalu ada hambatan masuk yang tinggi. Sulit bagi perusahaan yang baru untuk masuk ke pasar. Lalu ada pengendalian harga. Perusahaan dapat menentukan harga produk atau layanan sesuka hati. Contoh monopoli. Yang pertama ada Amazon. Amazon mendominasi pasar buku online di awali pendiriannya. Lalu ada Microsoft. Dominasi dalam sistem operasi komputer pada tahun 90-an ya. Di sini ada etika dalam persaingan bisnis. Prinsip-prinsip etika dalam persaingan bisnis. Di antaranya ada keadilan. Keadilan tidak menggunakan praktik bisnis yang merugikan kompetitor. Lalu ada transparansi. Transparansi informasi yang jelas dan tidak menyesatkan konsumen. Lalu ada kejujuran. Kejujuran tidak memanipulasi pasar atau informasi. Praktik persaingan tidak sehat. Di antaranya ada predatory pricing, menjual produk di bawah biaya produksi untuk mengusir persaingan. Lalu ada sabotase, merusak reputasi atau aset kompetitor. Lalu ada kolusi, persekongkolan antara perusahaan untuk mengatur harga atau membagi pasar. Dampak persaingan tidak sehat di antaranya ada merugikan konsumen dengan mengurangi pilihan dan meningkatkan harga. Lalu ada menghalangi inovasi dan kemajuan teknologi. Lalu ada menurunkan kualitas produk dan layanan. Etika dalam bisnis. Tantangan etika dalam monopoli. Yaitu ada pengendalian harga, potensi menaikkan harga secara tidak adil. Lalu ada kualitas layanan. Kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu ada inovasi terhambat, minimnya tekanan kompetitif untuk berinovasi. Praktik monopoli yang tidak etis, di antaranya ada eksploitasi konsumen, memanfaatkan dominasi pasar untuk keuntungan yang berlebihan. Lalu ada penghalang masuk,
menciptakan penghambatan buatan untuk mencegah masuknya persaingan baru. Contoh kasusnya ada Amazon, tuduhan terhadap Amazon dalam mengendalikan harga dan menggunakan data penjual untuk keuntungan sendiri. Lalu ada Microsoft. Microsoft dituntut oleh pemerintah AS pada tahun 1990-an karena praktik monopoli dalam sistem operasi. Studi kasus Amazon dan Tokopedia. Amazon, persaingan tidak sehat. Inovasi produk dan layanan seperti Amazon Frame, AWS, dan Kidly. Lalu ada investasi dalam teknologi AI dan Big Data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tantangan etika, yaitu ada tuduhan tantangan penggunaan data penjual untuk mengembangkan produk persaingan. Lalu ada kritik terhadap kondisi kerja di gudang Amazon. Tokopedia, persaingan sehatnya program promosi seperti Waktu Indonesia Belanja yang menarik banyak pembeli. Lalu ada kemitraan dengan berbagai layanan digital untuk meningkatkan ekosistem. Tantangan etikanya, mengelola berbagai penjual dengan standar kualitas yang bervariasi, menjaga transparansi dan kejujuran dalam ulasan produk dan layanan. Kalau ada mengatasi persaingan tidak sehat dalam monopoli, peran pemerintah ada regulasi menerapkan undang-undang anti anti monopoli dan persaingan. Lalu ada pengawasan. Pengawasan memantau praktik bisnis untuk mencegah pelanggaran peran perusahaan. Lalu ada komitmen etis. Mengintegrasikan prinsip-prinsip dalam strategi bisnis. Lalu ada transparansi, menjaga keterbukaan informasi kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada inovasi berkelanjutan. Terus berinovasi untuk menawarkan nilai lebih kepada konsumen. Contoh kebijakannya ada undang-undang anti monopoli seperti SART di AS yang melarang praktik monopoli. Regulasi pasar, kebijakan yang mendorong persaingan sehat seperti larangan pada merger yang mengurangi kompetisi. Jadi kesimpulannya, etika bisnis sangat penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang merugikan. Amazon dan Tokopedia menunjukkan bagaimana inovasi dan etika bisnis dapat berjalan beriringan. Regulasi pemerintah dan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis sangat penting untuk memastikan pasar yang adil dan berkelanjutan. Lalu pentingnya etika bisnis tidak hanya baik untuk reputasi perusahaan, tetapi juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, itu saja yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.